Yo, balik lagi sama gua di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan hari ini ya gua seperti biasa akan update Bitcoin dan juga PP ya. Jadi dari kemarin tuh banyak banget yang request PP. Jadi di video kali ini coba saya satukan dulu untuk Bitcoin dan juga PP. Next baru meme coin, mungkin Shiba dan Doge gitu ya, akan saya update lagi. Kita lihat market merah merona kembali ya, dan akhirnya target udah ke achieve teman-teman ya, dimana Fear and Greed Index udah di level 55 which is neutral teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nonton video saya udah dari lama-lama ya, udah dari 1 bulanan yang lalu, udah sampai bosen dengarnya targetnya itu ke netral, target ke netral, tapi masih di extreme greed, di greed, extreme greed ya, di greed gitu ya. Market masih di sekitaran 70 ribuan something. Kapan nih? Nah ini waktunya akhirnya tiba juga teman-teman. Setelah 1 bulanan ngebahas dan ya akhirnya ke achieve juga nih targetnya untuk salah satu indikator andalan ya, Fear and Greed Index ini udah ada di balik ke level netral ya, which is nih sekitaran 50-an teman-teman ya, 40 something sampai 50-an. Dan pertanda apa kalau ke situ ya, perlahan market akan lanjut koreksi teman-teman. Dan ya kita lihat hari ini ya, market masih cenderung merah merona ya, dan kalau dilihat di 7 hari terakhirnya ya, overall ini masih minus teman-teman. Minusnya beda-beda, beragam ya, dari belasan persen sampai 20-an persen gitu ya. Ini ada juga wave sampai 30-an persen gitu ya. Cuman overall juga sudah saya coba infokan ke teman-teman perihal salah satu indikator ini yang bisa menjadi alat bantu kita bersama-sama gitu ya. Nah, untuk ngebahas news event ya teman-teman pada malam ini ya, di hari ini tentunya ini kita bisa perhatikan ya, ini ada jobless claim, initial jobless claim ya, sekitar jam setengah 8 malam. Kemudian ada Fed Manufacturing juga jam setengah 8 malam. Kemudian ada FOMC member yang speak, ini cukup banyak teman-teman ya, sekitar jam mulai itu jam 8:05 sampai jam 8:15 malam ya. Kemudian ada disusul dengan existing home sales juga jam 9 malam. Jadi bisa di prepare untuk beberapa news event malam ini. Meanwhile, kita lihat juga untuk Bitcoin ETF flow-nya ya. Kita bisa perhatikan secara seksama di tanggal 12, 15 April, 16 April ini minus-minus terus teman-teman. Ya, outflow-nya tuh cenderung lebih besar, bahkan dari ARK-nya ini udah mulai jualan ya. Kemarin saya update itu 12,9 dan ternyata dari BlackRock beli cuman 25,8, dan per 17 April ini udah rilis datanya ya untuk BITB ya. Kemudian ARK juga jualan ya, BITB for the first time nih jualan teman-teman. ARK jualan lebih banyak lagi ya. Kemudian ini dari BlackRock beli cuman 18,1, which is ini terendah teman-teman ya, semenjak awal April 2024 ini pembelian BlackRock terendah. Dan Grayscale kembali jualan ya 133,1 ya, dan overallnya minus nih 165 teman-teman. Jadi mungkin aja kenapa beberapa institusi sudah stop beli, dan bahkan ini dua ini melakukan jual karena ya statement dari Jerome Powell yang hawkish ya, karena adanya kenaikan inflasi ya. Mungkin mereka masih akan lebih memakan waktu lah ya, butuh waktu lebih lama lagi untuk memangkas suku bunga ya. Kemudian juga ada ketegangan di Timur Tengah dan lain sebagainya, bisa aja ini mempengaruhi mereka. Wah, kayaknya kita jual buang barang dulu deh gitu ya. Dimana juga market kita bisa lihat juga ya, kemarin-kemarin itu udah overhype ya. Sekarang mungkin memang waktunya cooling down sejenak dulu lah gitu ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin aduh gue ketinggalan nih, masih bisa beli atau enggak ya, ini ya dari kemarin-kemarin memang waktu mengalami penurunan yang lumayan, khususnya di altcoin, itu adalah kesempatan kalian untuk DCA ya, buyback ya, cicil beli teman-teman ya. Oke, kita bahas Bitcoin dulu baru nanti PP ya. Nah, overall untuk si Bitcoin ya, ini adalah dari pembahasan saya yang terakhir-terakhir, kita bisa gunakan trendline support ini, dan overallnya dia sudah breakdown ya. Dia breakdown, naik sekedar retest untuk dia lanjut turun lagi. Walaupun lanjut turunnya ini nanggung teman-teman, nanggung banget ya. Dia nggak masuk ke box ajaib itu di sekitaran 57.100-an sampai 59.500-an dolar. Dia nggak ke achieve teman-teman ya. Ini hampir ya, ini tail candle cuman sampai 59.600-an dolar aja udah mantul ya, closing di 61.200-an dolar. Kemudian ini baru next candle hijau sedikit lah ya, sama seperti sebelum-sebelum ini, red candle kemudian hijau sedikit, red candle lagi, kemudian bull candle hijau sedikit, dibalas dengan red candle lagi ya, sekarang bull candle sedikit teman-teman. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat ya, ini merupakan closing terendah Bitcoin pada 17 April 2024. Ini semenjak 2 Maret 2024 ya, ini closing terendahnya secara daily
Ya, jadi menandakan apa? Menandakan memang tekanan jual itu masih cenderung lebih tinggi dan buying power itu makin lama makin mengalami pelemahan. Ya, yang menjadi concern saat ini adalah range atas dan bawah dia. Ini bagian bawah itu di sekitar 60.700-an, range atasnya itu di sekitar 62.300-an sampai 63.150 dolar, ya. Jadi at least kalau ada pemantulan dari area sini, ya bisa aja sifatnya sekadar retrace aja sebelum mungkin dia balik turun lagi, atau worst case-nya dia balik atau masuk akhirnya ke box ajaib ini, gitu ya. Jadi sekali lagi prepare for the worst. Ini juga udah saya mention udah berkali-kali, udah sampai ya mungkin teman-teman yang nonton juga sampai bosen. Iya, udah tahu areanya, udah tahu gitu ya kapan turunnya ya. Sekarang udah benar-benar so close teman-teman achieve target kita. Ya tinggal kita lihat aja lah. Ya ini hampir ke achieve sih sebenarnya teman-teman. Cuman ya kita lihat nanti news event malam ini apakah memang masih mendorong market untuk lanjut turun gitu ya. Balik lagi, kalau area ini jebol bisa beberapa skenario. Either dari area sini dia cuman bikin tail candle gitu ya, kurang lebih seperti ini, naik kemudian dia drop, bikin tail candle kemudian dia recover ya, reverse. Atau skenario kedua dari area sini dia breakdown ya, seperti fake out, nge-grab likuiditas lebih banyak ya, mampu reclaim area ini lagi baru take out terhadap area ini ya. Berarti ya mungkin dia akan revisit di sekitar 55.000 55.300 dolar gitu ya. Dimana ini juga ada area imbalance teman-teman. Sebentar coba saya tandain nih di sini. Nah, ya di zona ini. Atau worst case-nya bro, kalau dua skenario ini gagal, ya maksudnya gagal dalam artian invalidasi ya, dan dia malah bikin tail candle atau malah red candle bar panjang. Ya, dia soon or later akan visit kisaran 52 ribuan dolar di area sini. Teman-teman. Ya, jadi prepare sekali lagi for the worst. Cuman ya ekspektasinya adalah at least dia visit dulu deh kotak ajaib, atau setidaknya dibikin fake out dulu sebelum dia recover. Nggak usah sampai sedalam 52 ribu dolar. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah ketika dia memang visit sampai 52 ribu dolar, ya kita udah tahu nih, ya kita udah harus sedia payung sebelum hujan. Ketika harga visit area itu ya kita udah siap dan ya bisa cicil beli balik lagi ya, karena kita udah berada di tengah jalan ya, transisi mau ke bull market. Ya, itu yang pengen saya reminder ke teman-teman sekalian. Tapi balik lagi ya, keputusan di teman-teman sekalian, apa yang ataupun transaksi apa yang kalian mau lakukan, kalian harus pertimbangkan matang-matang dulu gitu ya. Cuman ya balik lagi, ini adalah beberapa skenario yang bisa saya infokan ke teman-teman. Ya minimal ketika dia visit ke box ajaib ini, ya ini bisa menjadi good opportunity ya untuk kita bersama gitu ya. Kita mendapatkan ekstra diskon lagi yang mungkin bisa dimanfaatkan ya. Next kita lihat untuk secara hourly, ini adalah pembahasan terakhir ya di video kemarin. Ini udah saya bahas juga teman-teman ya. Sebelumnya dia lagi visit next area resistance di sekitar 64.300 dolar ya, di box merah ini dan mendapatkan rejection. Ini menjadi area tahanan, dimana ini menjadi area support sebelumnya, plus golden ratio 0,6 sampai 0,5 nya itu di sekitar 62.700 sampai 63.100 dolar ya. Dan ketika harga visit area itu sebelumnya ini sempat ketahan sebentar ya, ini time frame 1 jam by the way, naik sekedar retest terhadap EMA 21 ya, garis warna biru ya, EMA 21 time frame 1 jamnya ya. Di sini rejection, langsung dia lanjut turun ya, lanjut turun, breakdown dari area sini kita bisa lihat strukturnya, naik sekedar retest, rejection, lanjut bull red candle besar teman-teman ya, visit area batas bawah di retracement atau Fibo 1,6 sampai 1,2 nya, dan ini udah ke achieve teman-teman, dimana itu juga menjadi lowest point pada pergerakan 13 April 2024 ya. Kita lihat secara zonasi dapat, plus juga secara Fibo ya, tarikan Fibo dari swing low ke swing high nya ini juga dapat ke fill teman-teman ya. Nah sekarang kan pertanyaannya gimana bro untuk posisi saat ini coba Fibonya akan saya hapus teman-teman ya, ini saya extend ya. Untuk tahanan ataupun obstacle terdekatnya ada di area sini, ini coba saya tandain dengan warna merah ya. Kembali di area sini yang sebelumnya menjadi area tahanan di flipping yang menjadi area obstacle di sekitar 62.600-an sampai 63.200 dolar ya. Plus kalau kita gunakan Fibo dari swing high ke previous swing low-nya ya, maka kita mendapatkan retracement atau Fibo 0,6 itu di box merah yang tadi saya tandain ya. Meanwhile teman-teman, ini 0,3-nya coba saya hapus dulu ya. Dia sekarang lagi testing terhadap EMA 21 plus juga golden ratio retracement 0,5 ya, di sekitar 62.000 dolar. Nah, ini menjadi dua obstacle terdekat untuk si Bitcoin ya. Jadi ketika dia mengalami penurunan signifikan, lumayan signifikan lah ya, bisa dibilang seperti ini
at least kenaikannya pun secara korektif bertahap gitu ya, bisa aja mendapatkan another rejection untuk balik kandang ke 60.000 dolar lagi ya. Ini masih possible terjadi di Bitcoin. Dan invalidasinya bagaimana? Untuk invalidasinya at least dia harus men-take out area ini dengan cukup impulsif ya, untuk next target balik lagi ke 64 ribuan dolar ya untuk si Bitcoin. Jadi bisa diperhatikan untuk key level areanya di kisaran berapa, dan possible dia masih bisa melanjutkan penurunannya ketika dia visit ke beberapa area tahanan atau obstacle terdekatnya si Bitcoin ya. Next, kita bahas untuk Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance so far juga mengalami penurunan, makanya altcoinnya beberapa juga turunnya nggak sederas kemarin gitu ya. Ya nggak sederas kemarin, dimana Bitcoinnya beranjak turun, malah Bitcoin Dominance ini malah ngepam gitu ya. Altcoinnya ya rontok teman-teman. Nah sekarang keterbalikannya ya, Bitcoinnya mengalami kenaikan dan Bitcoin Dominance mengalami penurunan. Makanya altcoin beberapa ya nggak terlalu parah lah ya, penurunannya malah ada beberapa juga yang lawan arus. Untuk sekarang tahanannya pada Bitcoin Dominance secara daily ada di sekitar 54,9 sampai 55,24% ya. Jadi bisa diperhatikan dan diwaspadai ketika defisit area situ ya. Bisa aja terjadi yang namanya pemantulan sedikit, pemantulan dulu ya. Kalau pemantulan yang terjadi maka ya kurang bagus lah untuk altcoinnya ya. Jadi perspektif ataupun skenario ini bisa diperhatikan ya, dan juga diwaspadai. Ini adalah area terdekat untuk Bitcoin Dominance. Oke. Next untuk PP. Nah ini banyak banget yang request PP. Saya nggak tahu kenapa kalian request PP. Apakah memang kalian sudah melakukan coba DCA di area sini, atau malah ada yang nyangkut. Saya nggak paham teman-teman. Yang penting adalah saya waktu itu udah infokan untuk PP. Pertama kali dia masih lanjut naik ya, cuman ini naiknya korektif. Saya sudah mewarning teman-teman sekalian ya, membuat sebuah rising wedge channel atau rising wedge yang menandakan adalah sebelumnya kenaikannya ini kita bisa lihat impulsif. Makin lama ini udah korektif, berarti buyers itu mulai kehabisan napas. Minimal dia rejection, saya juga update ya. Udah cukup sering lah saya update di PP ya. Saya juga sudah mewarning, mewanti-wanti ke teman-teman sekalian. Dan price ini mantul ya di beberapa area tahanannya di sekitar 0,0658 ya, ini mantul ya. Di sini juga sempat terbentuk sebuah pattern, triangle pattern dengan resisten di sekitar 0,0848 sampai 895 dolar ya. Kemudian dia breakdown. Ketika dia breakdown pun bisa diperhatikan ya, breakdown mantul bisa aja sekedar tes untuk dia lanjut turun, melanjutkan pelemahan momentumnya gitu ya. Ketika dia nggak mampu break ke atas ya berarti ya buyersnya belum benar-benar siap untuk angkat harga PP lebih tinggi gitu ya. Once itu terjadi juga sudah saya sampaikan ya beberapa area pentingnya untuk PP, dan dia udah visit ke batas bawah di garis warna atau box ya, warna hijau ini di sekitar 0,0415 sampai 484 dolar. Kenapa saya marking area itu ya? Sebelumnya ini menjadi highest point-nya kalau kita lihat di toko kuning teman-teman. Highest kuningnya, dan ini menjadi target dan sudah ke achieve juga ya. Jadi buat teman-teman yang sudah reakumulasi PP di sekitar area ini ya bisa di hold dulu teman-teman ya, yang masih percaya dan yakin untuk PP. Dan balik lagi itu pertimbangan teman-teman sekalian. Saya nggak suruh beli apalagi all in ya. Ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Yang nanyain PP bisa dibeli di berapa, saya coba infokan area-area yang bisa dipertimbangkan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang sudah di CA di PP ya di hold dulu. Tapi kalau misalkan PP ini masih tertahan ya di area support sebelumnya become resistant gitu ya, let's say dia ketahan masih lanjut turun breakdown, maka possible ngejar area bawah ya, area demand bawah itu di sekitar 0,0265 sampai 310 dolar ya. Ini untuk worst case ya, kalau misalkan dia masih lanjut turun akan coba visit area berapa, ini bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya ya untuk PP. Kemudian untuk invalidasinya adalah minimal area terdekat ini dia harus mampu take out dulu ya. Setelah dia udah breakdown seperti ini ya, take out untuk retest sebelum dia melanjutkan penguatannya ya, atau bullish momentumnya ya. Untuk terdekatnya ini di sekitar 0,0553 sampai 600 dolar ya, sekitar area itu yang bisa diperhatikan untuk PP ya. Jadi untuk PP ya mungkin bisa lebih bersabar ya, karena keseret juga sama Bitcoin, kemudian juga efek Bitcoin Dominance yang sebelumnya sempat ngepam juga ya, dan juga dia udah berada di area bisa dibilang area cukup kuatnya, karena terakhir kali di sini kita bisa lihat mampu ngangkat harganya PP walaupun endingnya cukup korektif ya kenaikannya ya. Ini bisa menjadi
area terdekat untuk concern PP. Balik lagi masih adanya risk atau risiko ketika dia mengalami pemantulan dari area sini bisa kembali mendapatkan rejection ya. Dan itu bisa invalid if PP ini mampu break ya dengan impulsif bull candle cukup besar gitu ya. Hold di atas ketika dia retrace atau koreksi ya, ngetes lagi area sini, ini bisa menjadi another good opportunity untuk PP ya. Jadi palingan itu yang bisa saya sampaikan untuk PP dan juga Bitcoin serta Bitcoin dominance ya, yang sekarang masih melanjutkan pelemahannya, which is ya lumayan bagus untuk altcoinnya biar nggak terlalu membleh juga ya. Tinggal kita lihat aja news event malam ini apakah mampu membawa Bitcoin higher lagi, push higher lagi, atau malah terdecline lagi, another rejection. Dan ya here we go, kita akan mencoba masuk atau tes ke box ajaib ya. Menurut teman-teman bagaimana? Coba ditulis di kolom komentar bawah video. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.